Selamat datang di video ini. Euro melemah sementara AS menguat dengan cepat di arena keuangan global. Kita menyaksikan pergeseran besar dalam keseimbangan kekuatan ekonomi dan mendalami alasan di balik kenaikan PBB serta tantangan Euro pada April 2024. Yuan Tiongkok mempertahankan posisinya sebagai mata uang kedua yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian perdagangan SWIFT di seluruh dunia. Melampaui euro dengan pangsa konsisten sebesar 5,8% pembayaran internasional sejak September 2023. Status ini menyoroti perluasan pengaruh ekonomi Tiongkok dan upaya sengaja Tiongkok untuk mengglobalkan mata uangnya sejalan dengan geopolitik yang lebih luas dan tujuan ekonomi termasuk kolaborasi dengan SPOK. Meningkatnya pemanfaatan yuan di keuangan global disebabkan oleh beberapa faktor, terutama jaringan perdagangan Tiongkok yang luas dan meningkatnya penerimaan yuan dalam pembiayaan perdagangan. Terutama di wilayah yang menghadapi volatilitas ekonomi. Secara strategis, peran PBB sebagai mata uang perdagangan dan cadangan telah diperkuat melalui perjanjian bilateral dan pembentukan jalur pertukaran mata uang dengan banyak bank sentral di seluruh dunia. Kebangkitan yuan dalam peringkat mata uang global mencerminkan kemajuan kekuatan ekonomi Tiongkok dan semakin besarnya kepercayaan masyarakat internasional dalam menggunakan mata uangnya untuk perdagangan dan keuangan global. Dalam video kami akan mempelajari dinamika dua mata uang utama saat ini, yuan Tiongkok dan euro, mengeksplorasi inisiatif strategis yang dilakukan oleh Tiongkok dan Uni Eropa untuk membentuk masa depan mata uang mereka. Selain itu, kami akan memeriksa bagaimana partisipasi Tiongkok dalam aliansi BRICS telah memperkuat posisinya dalam lanskap perdagangan global. Selanjutnya, kita akan membandingkan perkembangan mata uang digital di Tiongkok dengan negara-negara di Uni Eropa, menganalisis kemajuan masing-masing dalam inisiatif mata uang digital, dan membandingkan pertumbuhan yuan terhadap euro. Pertumbuhan yuan didorong oleh beberapa faktor yang meningkatkan daya tariknya di pasar keuangan global. Terutama penerbitan obligasi panda yang didorong oleh rendahnya suku bunga Tiongkok yang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2023. Penerbitan obligasi panda melonjak hingga 150 miliar RMB. Angka tertinggi sejak awal, menunjukkan minat internasional yang signifikan karena kondisi pinjaman yang menguntungkan. Pinjaman tanpa denominasi kini menyumbang 5,8% dari perdagangan global, didukung oleh suku bunga yang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara barat. Pasar obligasi untuk obligasi panda di Hong Kong mengalami lonjakan sebesar 65% pada tahun 2023, mencapai total 550 miliar yuan. Perluasan ini mencerminkan tren pertumbuhan yang lebih luas. Reliance on yuan terutama terlihat di Hong Kong yang berfungsi sebagai hub utama di luar negeri. Meskipun ada kemajuan dalam perjalanan ini, menuju yuan menjadi mata uang cadangan global menghadapi beberapa rintangan dan memerlukan intervensi strategis. Pasar obligasi panda memperluas tantangan dengan likuiditas yang terbatas dan basis investor yang lebih sempit dibandingkan dengan obligasi dimsum yang lebih mapan. Upaya Tiongkok untuk memfasilitasi transfer dana lintas negara bagi penerbit obligasi panda dan memperluas kelayakan untuk fasilitas likuiditas PBB mewakili langkah-langkah proaktif menuju integrasi yang lebih dalam ke dalam sistem keuangan global. Keterlibatan negara-negara terutama melalui mekanisme seperti pembangunan baru bank menggarisbawahi penekanan pada solarisasi. Dengan mengadvokasi mata uang lokal dalam transaksi dan pinjaman sehingga meningkatkan nilai tukar internasional PBB. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan penggunaan yuan di negara-negara industri untuk perdagangan dan transaksi energi selaras dengan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Pengenalan minyak yuan berjangka merupakan langkah signifikan menuju peningkatan pemanfaatan yuan di pasar energi global, yang mencerminkan inisiatif yang lebih luas untuk memperkuat keunggulan globalnya. Menilai lintasan masa depan mata uang tersebut dan euro memerlukan pemahaman yang berbeda mengenai faktor geopolitik dan ekonomi yang dipengaruhi oleh pemilihan umum di Eropa dan AS.
Jalur yuan sangat terkait dengan dinamika perubahan hubungan AS dan Tiongkok. Pemerintahan AS dapat memicu perubahan dalam kebijakan perdagangan dan sentimen keseluruhan terhadap investasi Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Investasi Tiongkok sangat berdampak pada stabilitas PBB dan status internasionalnya. Sikap yang lebih ketat terhadap Tiongkok dapat meningkatkan ketegangan perdagangan sehingga menyebabkan volatilitas yang lebih besar pada penilaian yuan. Bersamaan dengan upaya gigih Tiongkok untuk menginternasionalisasikan yuan dengan mengadvokasi integrasinya ke dalam sistem keuangan global dan memperluas penggunaannya dalam transaksi internasional. Upaya ini memainkan peran penting dalam membentuk masa depannya. Sebaliknya, prospek euro sangat dipengaruhi oleh lanskap politik dalam pemilu Uni Eropa. Pemilu yang memperkuat partai-partai populis atau skeptis terhadap euro berpotensi menantang kohesi UE, mempengaruhi kebijakan fiskal, dan berpotensi mendestabilisasi euro. Sebaliknya, hasil pemilu yang mendukung kebijakan fiskal konservatif dapat mendorong stabilitas ekonomi di dalam blok tersebut sehingga memperkuat euro. Strategi ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah yang baru terpilih di seluruh Eropa akan mendukung atau melemahkan mata uang berdasarkan pendekatan mereka. Selain itu, euro juga sensitif terhadap sikap negara-negara anggota UE terhadap isu-isu penting seperti Brexit. Perundingan-perundingan di masa lalu telah menunjukkan bagaimana peristiwa politik dapat memicu fluktuasi nilai euro dan volatilitas serupa dapat timbul jika pemilu di masa depan membawa pemerintahan yang kuat. Dengan pendapat yang tegas mengenai kebijakan-kebijakan UE. Terlebih lagi, hubungan antara AS dan UE mengenai sanksi perdagangan dan kerja sama peraturan dapat berdampak pada euro. Pemerintahan AS yang memprioritaskan multilateralisme dan memperkuat hubungan dengan sekutu-sekutu Eropa dapat meningkatkan prospek euro dengan menstimulasi arus perdagangan dan investasi yang lebih kuat. Ringkasnya, upaya internasionalisasi yuan dipengaruhi oleh kebijakan global dan domestik, sedangkan stabilitas euro sangat bergantung pada kesatuan politik di Eropa dan hubungan eksternal, khususnya dengan AS. Kedua mata uang tersebut menghadapi tantangan dan peluang yang sangat besar terkait dengan strategi internal dan lanskap politik internasional yang lebih luas. Transaksi digital membentuk kembali lanskap keuangan melalui munculnya mata uang digital bank sentral, CBDC, yang memiliki implikasi signifikan bagi yuan dan euro. Di Tiongkok, pertumbuhan pesat yuan digital atau ECNY, dengan volume transaksi yang mencapai 1,8 triliun yuan pada pertengahan 2023, menggarisbawahi kepemimpinan Tiongkok dalam pengembangan CBDC. Meskipun mewakili sebagian kecil dari total pasokan uang Tiongkok, volume transaksi ECNY yang tinggi menunjukkan efisiensi dan kecepatan yang luar biasa. Perusahaan milik negara, bank, dan uji coba yang memfasilitasi transaksi lintas negara menyoroti potensinya untuk penggunaan internasional. Sebaliknya, Eropa membuat kemajuan yang stabil dengan inisiatif mata uang digitalnya. Bank Sentral Eropa, ECB, telah memulai fase persiapan untuk euro digital yang bertujuan untuk menciptakan setara uang tunai digital yang menjamin privasi, memungkinkan transaksi offline, dan menawarkan penyelesaian instan. Fase ini diharapkan berlangsung setidaknya 2 tahun, melibatkan penetapan peraturan, memilih penyedia teknologi, dan melakukan pengujian ekstensif. Upaya ini mencerminkan komitmen zona euro untuk merangkul kemajuan digital dan berpotensi merevolusi sistem keuangannya. Pengembangan mata uang digital ini memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan terhadap posisi global yuan dan euro. Di Tiongkok, pengembangan yuan digital selaras dengan tujuan yang lebih luas untuk meningkatkan pengaruh ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Inisiatif ini bertujuan untuk merampingkan perdagangan lintas negara dan transaksi keuangan, yang pada akhirnya menantang posisi euro di pasar internasional.
Sementara itu, upaya zona euro untuk menciptakan euro digital yang mencerminkan prinsip-prinsip Eropa berupaya untuk memastikan relevansi mata uang tersebut dalam perekonomian global yang semakin digital. Secara keseluruhan, munculnya mata uang digital bank sentral menandakan pergeseran penting ke arah sistem keuangan kontemporer yang lebih efisien dan berpotensi hemat biaya. Mata uang digital ini memiliki potensi untuk membuka jalan baru bagi perdagangan dan investasi global, yang pada akhirnya membentuk kembali lanskap transaksi keuangan internasional. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.